Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Siang, Pak. Sekarang mata pelajaran pendidikan keluarga negara. Pendidikan Pancasila. Oke. Tadi pelajaran sebelumnya, sebelum Bapak, pelajaran siapa? Oke, pelajaran PJOK. Oke. Biar kalian sehat ya. Belajar olahraga lagi. Mata pelajaran olahraga ya. Oke, sebelum kita memulai kegiatan, ada yang mau memimpin doa di sini? Siapa? Oke, boleh dipimpin dulu doanya. Ya. Amin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai ke materi, Bapak absen dulu kalian ya. Ahmad Haikal ada. Alifatul hadir. Amelia sakit. Sakit kenapa? Ada keterangan nggak? Maksudnya ada, tapi ada keterangan dia sakit ya hari ini. Amelia sakit. Andika sakit juga. Arya, mana Arya? Oke. Aisel, Daniel, Daniel ada? Dispen. Daryl, ada Daryl? Devaro. Damar ada? Faizal sakit. Sakit banyak banget ya yang sakit ya. Faizal sakit. Nicole, Graciela, Hagai. Mana Hagai? Oke. Hazna, Iksal sakit. 1, 2, 3, 4 sakit. Iqbar. Ada Iqbar, ada Iqbal. Iqbal mana Iqbal? Oke. Malvino. Michael. Terus siapa lagi nih? Michael Holomon, dispen. OSIS dia ya? Bukan OSIS. Dispen ya? Esther. Muhammad Akbar ada. Muhammad Dimitri ada. Muhammad Raihan ada juga. Muhammad Randy Dispen Pramuka. Nabila izin. Oh, Nabila dari pagi nggak masuk ya? Resma, Reta, Rizkia Putri, oke. Syahira, oke. Fiona, Zaki, oke. Jadi untuk hari ini yang tidak masuk itu di luar dispen ya. Di luar dispen yang nggak masuk itu berarti ada 1, 2, 3. Ada 5 ya. Oke. Ini di sini kebanyakan sakit. Jadi kalian tolong menjaga kesehatannya ya. Jadi karena sebagai pelajar juga kalian kan harus bertanggung jawab dengan dengan kalian belajar di sekolah itu harus tetap berjalan dengan baik gitu. Kalau misalkan kalian sakit, maka pembelajaran di sekolah ataupun dimanapun itu kan jadi terganggu. Oke, ya. Oke, teman-teman. Kalau pelajaran pendidikan Pancasila menurut kalian nih, Bapak mau nanya, menurut kalian itu termasuk
ke dalam ilmu sosial atau ilmu pasti? Ilmu sosial. Oke, ke dalam ilmu sosial. Pertanyaannya kenapa dikatakan sebagai ilmu sosial? Ada yang tahu nggak? Kan kalau misalkan ilmu itu biasanya dikategorikan menjadi dua. Ya, yang pertama adalah ilmu sosial, yang kedua adalah ilmu pasti. Kenapa dikatakan itu ilmu sosial dan kenapa itu dikatakan ilmu pasti? Materi sebelumnya kan kita membahas tentang gotong royong, tentang apa? Bab pertama di buku Berpancasila dalam kehidupan bermasyarakat, ya. Nah, berpancasila itu bersosial dan sebagainya gitu. Nah, pendidikan Pancasila kenapa dikatakan sebagai ilmu sosial, bukan dikatakan sebagai ilmu pasti? Kalau ilmu pasti, tahu nggak pelajaran apa kira-kira? Oke, kita ambil contoh matematika. Matematika adalah ilmu mata pelajaran dengan ilmu pasti. Oke. Bapak analogikan gini deh. 5 ditambah 5 sama dengan 10. Boleh nggak Bapak misalkan menjawab 5 tambah 5 itu adalah 11? Nggak bisa. Salah. Benar atau salah? Salah. Oke. Bapak mencari alasan agar 11 itu menjadi jawaban yang benar dari 5 ditambah 5. Bisa nggak? Sehebat apapun alasan itu? Nggak bisa. Oke. Itu adalah ilmu pasti. Ya. Ilmu pasti itu adalah ilmu yang ketika kita ada pertanyaan maka jawabannya jelas. Ya. Jelas salahnya, jelas benarnya. Tuh. 5 tambah 5 itu adalah 10. Kalian mau jawab 11, bedanya 1, bedanya 100 gitu ya. Bedanya 1 juta katakan. Kalau salah ya salah. Dengan alasan apapun itu, ya itu salah. Tapi kalau misalkan benar, kita nggak perlu beralasan gitu kan. Kita nggak perlu mencari alasan kenapa jawabannya 10. Ya karena memang itu jawabannya 10 gitu ya. Sudah ada rumusnya. Itu adalah ilmu pasti. Sebaliknya, ilmu sosial ya, ilmu sosial itu ilmu yang kita ambil contoh lagi, satu pertanyaan ada 5 jawaban, ada 10 jawaban, ada 100 jawaban, oke. Itu 100-100-nya bisa benar semua, bisa salah semua, oke. Bisa ada yang benar, bisa ada yang salah. Oke, terima kasih. Pantas tadi gelap. Kenapa? Ternyata lampunya nggak belum nyalain. Oke, ya. Ilmu sosial, ya. Ilmu sosial itu pertanyaannya sama, jawabannya berbeda, bisa benar semua, bisa salah semua, bisa ada yang benar, bisa ada yang salah. Itu adalah ilmu sosial. Nah, sekarang di pendidikan Pancasila plus ditambah materi kita itu sekarang berpancasila, gitu kan? Dalam kehidupan bermasyarakat, di mana kita harus bisa berargumen, teman-teman. Kita harus bisa tahu bagaimana caranya untuk bermasyarakat, untuk menjalankan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Tuh. Gini, kalian masih ingat dengan materi 3 nilai Pancasila? Ada yang tahu? Angkat tangan. 3 nilai, Aisyah? Oke, good. Masih ingat? Pancasila itu dibagi, bisa dikatakan menjadi 3 nilai. Yang pertama adalah apa? Nilai dasar. Yang kedua adalah nilai yang ketiga adalah Nah, ini kita sedikit mengulang materi yang sudah dibahas sebelumnya. Oke. Nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Ada yang tahu nilai dasar itu apa? Angkat tangan. Boleh. Nilai mutlak. Oke. Nilai mutlak itu adalah sifatnya ya, betul nggak? Ya. Nilai dasar itu bersifat mutlak. Dalam artian mutlak gimana? Menjadi pondasi, tidak bisa diubah, tidak bisa diganggu gugat. Oke, itu adalah nilai dasar. Lalu berikutnya nilai instrumental, ada yang tahu? Boleh? Kayak norma. Oke, yang berisi adalah peraturan. Oke. Kalau nilai instrumental ini di sini itu adalah produknya produk
hukum. Ya, tata urutan peraturan perundang-undangan. Nah, itu adanya di nilai instrumental. Nilai instrumental ini diambil dari nilai dasar. Oke. Nah, lalu yang terakhir nih, Bapak garis bawah ini, karena kita akan membahas tentang nilai praksis pada dasarnya sekarang. Oke. Nilai praksis, ada yang tahu apa nilai praksis dari namanya? Apa? Penerapan. Penerapan, implementasi, pelaksanaan, apapun namanya itu betul jawabannya arahnya ke sana. Oke. Nilai praksis adalah penerapan dari nilai instrumental yang sudah dibuat atas dasar nilai dasar. Jadi ketiga nilai ini saling berkaitan teman-teman ya. Dari nilai dasar ke nilai instrumental ke nilai praksis. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, ketika materi kita adalah berpancasila dalam kehidupan sehari-hari, ya, dalam kehidupan bermasyarakat. Kira-kira yang mana yang menjadi poin utamanya? Nilai praksis. Oke, nilai praksis kenapa? Karena kita mengimplementasikan di kehidupan bermasyarakat. Gitu. Oke, ini cuman sekilas saja karena ini materi yang minggu lalu kita bahas. Nah, sekarang kita membahas tentang yang adanya di nilai praksis, teman-teman. Oke. Kira-kira kalau kalian sekarang udah nggak perlu lagi nanya Pancasila nilai-nilai apa namanya Pancasila ada berapa, itu udah bukan kelasnya kalian, ya nggak ya, sudah bukan di kelasnya kalian udah bukan di kelas itu lagi teman-teman. Kalian pernah dengar yang namanya gotong royong nggak? Pernah. Tahu gotong royong itu apa? Tahu. Oke. Gotong royong nanti. Nah, sekarang gotong royong itu adalah salah satu bentuk atau salah satu cara bagaimana kita untuk bermasyarakat. Ya enggak? Kamu pernah gotong royong belum? Nicole. Nicole, misalkan contoh, pernah? Dalam hal apa bergotong royong? Di OSIS. Oke, misalkan kamu ada kegiatan apa ya? Kamu bekerja sama, itu salah satu bentuk gotong royong, betul ya? Tuh. Terus kamu pernah nggak? Kenapa? Apa kira-kira contohnya? Ngerjain kerja kelompok. Kerja kelompok, yes. Kerja kelompok termasuk dari gotong royong atau bukan? Termasuk. Oke. Nah, Bapak mau nanya, kerja tadi bahwa kalian bilang kalau kerja kelompok itu adalah salah satu bentuk dari gotong royong. Terus tadi OSIS, ketika ada kegiatan bekerja sama itu gotong royong. Lalu piket gotong royong atau bukan? Yes, gotong royong. Lalu misalkan bersih-bersih di apa namanya? Jumat bersih atau segala macam lah namanya. Itu gotong royong juga bukan? Mencuri? Mencuri gotong royong bukan? Misalkan gini, kita ambil contoh ruangan kelas ini pada di luar kan ya, gitu istirahat. Terus Bapak mau ngambil HP punya teman Bapak sendiri, gitu. Mau nyuri. Terus Bapak minta tolong dong jagain. Biar nanti kalau misalkan ada orang, gitu kan, nanti Bapak dikodein, gitu ya. Jadi biar tahu. Nah, itu kan kerjasama, betul nggak? Betul ya. Nah, kira-kira itu salah satu bentuk dari gotong royong atau bukan? Kenapa? Coba, angkat tangan boleh. Kenapa? Karena gotong royong itu bentuk kerjasama yang diisi dari nilai-nilai Pancasila. Karena bentuk itu nggak ada di Pancasila. Oke, kerjasama itu, apa gotong royong itu? Bentuk kerjasama yang diisi nilai-nilai dari Pancasila. Diambil dari nilai-nilai Pancasila. Kerjasama gotong royong itu diambil dari nilai-nilai Pancasila. Oke, bentar. Kerjasama, gotong royong itu diambil dari nilai-nilai Pancasila. Kalau seperti itu kalimatnya, oke, kerjasama itu diambil dari nilai-nilai Pancasila, maka apa yang terjadi pada gotong royong? Sifat yang seperti apa yang ada di dalam gotong royong? Apa? Positif. Oke.
Jadi tidak mungkin sesuatu kerjasama itu bersifat negatif, maka itu dikatakan gotong royong. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Karena tadi yang kamu bilang, kalau misalkan gotong royong itu adalah diambil dari sumber-sumbernya adalah dari Pancasila. Sedangkan kita sendiri, sedangkan kita sendiri tahu dan memang harus kita menyadari kalau misalkan Pancasila itu adalah nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang positif, yang dimana kita harus menjalani atau menjalankan Pancasila di dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti itu. Nanti Bapak tampilkan untuk si PPT-nya. Tadi jawaban-jawabannya udah bagus, sudah tepat. Lalu kira-kira lagi nih teman-teman, Bapak mau nanya, kalau misalkan Pancasila itu gotong royong itu adalah diambil dari nilai-nilai Pancasila. Nah, sekarang gotong royong itu apakah selalu harus dengan orang yang kita kenal atau tidak? Enggak. Oke. Bisa berarti dengan orang yang tidak kita kenal ya? Bisa. Oke. Lalu gotong royong itu apakah ada sesuatu yang memang harus kita lakukan nggak dalam gotong royong itu? Apa yang harus kita lakukan ketika kita bekerja sama agar gotong royong itu terlaksana dengan baik? Misal, seperti itu. Si bingung ya? Oke, kita nanti buka dulu si PowerPoint-nya tentang gotong royong. Karena gotong royong itu sangat penting karena itu adalah salah satu bentuk dari budaya yang ada di Indonesia gitu kan. Diambil dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Kalau zaman dulu masih tidak asing ya. Kalau zaman dulu tuh sangat sering terjadi saling tolong menolong gitu kan, saling membantu. Apapun itu, bahkan ada di suatu daerah yang kalau misalkan mau membangun rumah itu nggak perlu manggil tukang gitu kan, nggak perlu kita membayar tukang untuk membangun rumah mereka gitu, tapi saling bergotong royong gitu kan, tetangganya segala macam, akhirnya jadi rumah gitu. Itu adalah kekuatan dari gotong royong ya. Tampil ya. Ini dia. Praktik gotong royong dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Sebelum ke ini, ada yang mau ditanyakan dulu nggak tentang gotong royong? Belum? Belum ada? Oke. Nanti Bapak tunggu pertanyaan kalian. Oke. Berikutnya ini judulnya praktik gotong royong dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Ada yang mau bacakan? Minta tolong, Bapak? Boleh. Coba. Oke, good. Terima kasih ya. Di sini ada beberapa kata atau beberapa pernyataan yang harus kita garis bawahi. Yang pertama di sini dikatakan mencerminkan semangat kebersamaan, solidaritas dan kerja sama. Lalu yang paling penting di sini adalah gotong royong sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Betul tadi yang kamu bilang ya, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang artinya sejalan itu gini, Pancasila mau A, maka gotong royong itu pasti sifatnya A juga. Oke. Kalau misalkan Pancasila mau B, mau C gitu kan, gotong royong pun sama gitu. Karena kenapa? Karena sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Khususnya khususnya sila ke-3 dan ke-5. Sila ke-3 apa? Persatuan Indonesia. Sila ke-5? Oke. Persatuan Indonesia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nanti kita bahas kenapa di sila ke-3 dan sila ke-5 itu menjadi ini ada kata khusus gitu kan di dalam gotong royong ya. Lalu berikutnya ini, gotong royong adalah bentuk kerjasama antar anggota masyarakat dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau kegiatan secara bersama-sama demi kepentingan bersama. Di sini dikatakan kepentingan bersama, bukan kepentingan individu, bukan kepentingan hanya golongan sendiri gitu, tapi kepentingan bersama. Ya. Lalu berikutnya, nah ini
sebelum ke sini Bapak mau jelasin. Kamu punya teman? Punya? Oke. Kenapa kalian harus punya teman? Karena kita makhluk sosial. Oke. Makhluk sosial itu seperti apa? Oke. Makhluk sosial itu nggak bisa hidup sendiri, ya. Pasti akan membutuhkan orang lain. Membutuhkan orang lain itu cara untuk bagaimana kita melengkapi kebutuhan kita, ya. Ketika kita butuh sesuatu, maka kita perlu untuk bersosialisasi dengan orang lain. Nah, makanya kenapa manusia itu dikatakan sebagai makhluk sosial, ya. Nah, kalau misalkan kamu punya teman, itu kan, dan kamu pada saat itu perlu bantuan teman kamu, ya. Lalu kamu minta tolong ke teman kamu itu, yang menurut kamu teman kamu itu bisa membantu kamu pada saat itu, ya. Tapi teman kamu padahal bisa membantu, tapi dia tidak mau membantu. Kira-kira apa yang kamu rasakan? Sakit hati, katanya, ya. Kecewa, ngambek, ya. Terus apa lagi kira-kira? Misalkan minta tolong dong ini, nggak mau gitu. Teman kamu tuh, padahal dia bisa sebenarnya pada saat itu. Kesel gitu ya. Nah itu. Kenapa? Kenapa seperti itu gitu kan? Karena prinsip-prinsip dari pertemanan itu tidak dijalankan dengan baik. Oke. Jadi pertemanan ataupun apapun itu selalu harus ada prinsip-prinsip yang dipegang. Gitu ya, prinsip-prinsip yang harus dijalankan. Ketika ada prinsip yang tidak bisa dijalankan, maka manfaat-manfaat dari pertemanan itu, kalau tadi prinsip pertemanan ya gitu kan, maka pertemanan itu tidak akan mendapatkan manfaatnya. Tidak terasa, oh saya tuh punya teman loh gitu. Gitu ya. Nah, termasuk juga ke dalam gotong royong. Gotong royong juga ada beberapa prinsip yang harus dijalankan. Yang pertama adalah apa? Kebersamaan. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Keadilan sosial. Kita bahas satu-satu. Kebersamaan. Gotong royong tanpa adanya kebersamaan itu tidak akan berjalan. Betul tidak? Oke. Misal tadi piket kan salah satu bentuk dari gotong royong ya. Nah, misalkan tidak ada kebersamaan, ada misalkan piket ada 5 orang. Yang 3 piket, yang 2-nya lagi kabur pulang. Itu bukan gotong royong namanya. Karena tidak ada kebersamaan. Lalu sukarela, ikhlas. Terus apa lagi? Bahasa yang mempermudah kita paham sukarela itu apa selain ikhlas? Tanpa pamrih, betul. Gotong royong memiliki prinsip sukarela yang berarti kita ketika melakukan apa yang harus kita lakukan, gitu kan, bekerja sama, kita tidak perlu membutuhkan apresiasi yang berlebih. Ya, saya mau piket ya biar saya dianggap rajin segala macam, enggak. Ya, sukarela. Kita memang akan mengerjakan apa yang akan kita kerjakan saja gitu. Tidak perlu mengharapkan imbalan dan lain sebagainya. Itulah sukarela. Lalu berikutnya musyawarah. Ada yang tahu musyawarah apa? Musyawarah? Diskusi. Oke, diskusi. Gotong royong kalau misalkan tidak dilaksanakan secara bermusyawarah terlebih dahulu, maka tujuan-tujuan dari gotong royong itu tidak akan tercapai. Dalam artian kenapa? Kita nggak tahu apa yang akan kita kerjakan. Kalau misalkan kita tidak berdiskusi sebelumnya gitu. Kalau berdiskusi kan kita tahu, oh kita mau melakukan apa, oh kita mau seperti apa, oh pekerjaan ini dilakukan oleh siapa, gitu kan? Itu akan kita ketahui ketika kita berdiskusi. Oke. Lalu berikutnya adalah yang keempat, keadilan sosial. Keadilan sosial yang tadi ya, keadilan sosial. Keadilan sosial itu kita capek, kalian juga capek. Ya. Bapak merasa ringan, kalian juga ringan. Itu adalah keadilan sosial. Kita bekerja, kalian bekerja. Jangan sampai ada gotong royong tapi ada yang satu leha-leha, ada yang satu santai, ada yang satu kerja keras segala macam gitu. Itu bukan gotong royong. Oke. Nah, prinsip-prinsip gotong royong ini, keempat prinsip gotong royong ini, kalau misalkan dilaksanakan maka akan mendapatkan manfaat dari gotong royong. Begitupun sebaliknya, ya. Begitupun sebaliknya, ketika kalian tidak menerapkan prinsip-prinsip gotong royong, ini yang keempat ini, maka manfaat dari gotong royong tidak akan dirasakan.
Paham ya? Ada yang mau tanyakan dulu sampai sini? Belum? Ya. Kita lanjut dulu. Nah, ini adalah manfaat dari gotong royong. Tadi ya, yang Bapak sampaikan. Kalau misalkan gotong royong itu adalah memiliki tujuan-tujuan, memiliki maksud, memiliki manfaat. Di sini adalah manfaat dari gotong royong. Yang pertama apa, teman-teman? Oke, mempererat persatuan dan kesatuan. Kalau misalkan kita sudah bekerja sama dan bergotong royong dengan teman kita, maka kita tahu sifat-sifat teman kita. Tahu, oh teman kita itu bisa diandalkan. Oh teman kita itu bisa bekerja sama. Tanpa kita bergotong royong, tanpa kita bekerja sama dengan orang tersebut, kita nggak akan tahu kalau orang itu seperti apa. Dan tadi seperti yang kalian bilang juga, kalau misalkan gotong royong itu tidak selalu dengan orang yang kita kenal. Ya. Tuh. Jadi dengan siapapun itu kita bisa gitu. Dengan yang belum kita kenal pun kita bisa melakukan gotong royong. Yang berikutnya adalah efisiensi dan efektivitas. Oke. Efisiensi dan efektivitas dalam hal apa kira-kira? Waktu, tenaga. Oke. Dua hal yang paling jelas. Yang pertama adalah dalam hal waktu, yang kedua adalah dalam hal tenaga. Oke. Dari segi waktu, kalau misalkan kalian piket dengan cuma satu orang aja gitu, tidak bergotong royong, tidak bekerja sama, kira-kira berapa lama waktu yang harus diselesaikan? Lama ya, setengah jam, 1 jam mungkin untuk selesai, untuk rapih, bersih dan sebagainya gitu. Tapi kalau misalkan bergotong royong, bekerja sama, 5 orang, 6 orang atau bahkan lebih, itu akan lebih cepat. Dalam secara waktunya akan lebih cepat dan secara tenaganya lebih ringan. Oke. Secara tenaga lebih ringan, secara waktu lebih cepat. Seperti itu. Manfaat ini akan dirasakan, manfaat dari gotong royong akan apa? Dirasakan apabila prinsip-prinsip gotong royong dijalankan. Oke. Tuh, boleh kalian tulis dulu sambil kalian tulis ya. Oke. Gotong royong, manfaat dari gotong royong itu akan terasa. Oke. Apabila prinsip-prinsip dari gotong royong itu bisa dilaksanakan. Silakan, terus dulu. Ya. Nanti kalau sudah kalian tulis, Bapak mau bikin kalian Jam ke-7 telah selesai. Saatnya memasuki jam ke-8. Kalau sudah kalian tulis, nanti Bapak pengen kalian berkelompok ya teman-teman ya. Udah Niko? Udah. Oke, udah semuanya? Apa belum? Udah. Oke, teman-teman. Bapak sekarang mau mengelompokkan kalian ke dalam 4 kelompok. Ya. Ini kelompok 1.
coba kalian, kamu masuk ke bagian sini ya. Kamu ada itu kelompok 2, kelompok 3, kayaknya kelompok 3 kebanyakan deh. Kamu pindah yang berdua itu ke sini. Enggak ke samping ke situ. Enggak, Daryl, kamu ke sana. Ya, duduk. Iya, kamu ke situ, betul. Ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Oke. Tugasnya apa? Tugas kelompoknya. Oke. Tugas kelompoknya adalah coba kalian tulis masing-masing kelompoknya ya. Kalian diskusikan tentang gotong royong pada masa ini. Oke. Gotong royong pada masa ini. Maksudnya apa? Kalian cari kira-kira kendalanya kalau gotong royong di era modern itu apa sih? Kan sekarang tuh eranya tuh lebih ke individualis, ya nggak? Kan kalau individualis itu kebalikan dari gotong royong, kerjasama. Pengennya itu sendiri, gitu kan? Tidak mau membantu, tidak mau menolong, tidak mau bekerja sama dengan orang lain. Tuh. Nah, kira-kira apa tantangannya gitu? Apa yang terjadi pada gotong royong di masa sekarang? Kan kalau dulu, zaman dulu, gotong royong pun diambil dari kebiasaan masyarakat zaman dulu kan. Nah, kalau sekarang kira-kira tantangannya apa nih menurut kelompok kalian masing-masing? Gotong royong di era modern. Gitu. Lalu setelah itu, setelah kalian tahu permasalahannya di mana, kalian cari tahu kira-kira solusinya seperti apa. Oke? Solusi dalam bergotong royong itu seperti apa? Dengan cara apa? Dengan cara kalian bergotong royong juga, diskusi sama kelompok kalian. Ya, silahkan kalian berembuk bareng-bareng, kumpul, diskusi, nanti kurang lebih 10 apa 20 menit ya. Kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian masing-masing. Kelompok 1 silahkan diskusi, berembuk bareng-bareng. Kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ayo. Yes, di kertas selembar, betul. Ayo. Jangan duduk di situ dong. Cari tempat. Jangan duduk di meja, meja bukan tempat duduk. Kursi tempat duduk. Itu kamu ngambil kursi di belakang aja dulu. Nah, gitu. Laksanakan prinsip-prinsip gotong royong agar manfaatnya dapat dirasakan. Yang belakang gabung dong. Kan prinsip gotong royong itu kebersamaan. Nggak bersama bukan gotong royong. Kenapa? Jadi tugas itu gini, kamu cari tahu permasalahan gotong royong di era modern. Kan sekarang udah terkenal kayak individualis dan sebagainya. Kira-kira permasalahannya kalau kita bergotong royong di era modern sekarang itu apa? Apa saja permasalahannya? Nah, setelah ketemu permasalahannya, kamu cari tahu solusinya apa? Kayak gimana? Ngerti nggak? Tuh. Oke, silakan. Nanti kalau misalkan ada yang mau tanyakan, tanyakan Bapak.
Kalian nanti, halo teman-teman, mohon perhatiannya dulu. Nanti kalian hasil dari diskusi kalian dibuat di dalam kertas selembar aja ya. Nanti siapkan dua orang untuk memaparkan dari hasil diskusi kalian. Itu menurut saya sulit Pak. Sekarang zaman sekarang Sulit, tapi kan semudah dari itu memang masih bisa. betul. Hasilnya tangan. Ah, itu dia. Biar kita tahu, kalau kita tahu permasalahannya, kita tahu solusinya buat kayak gimana gitu loh. Mana solusinya ya? Betul. Bapak kasih gambaran deh biar nggak susah. Kalian kan pasti sering bergotong royong ya. Kita ambil contoh, kalian piket, setiap hari ada piket. Atau misalkan yang punya kalian ikut organisasi OSIS gitu kan, pasti sering bekerja sama gitu kan. Kalau hal yang positif berarti gotong royong gitu. Cari aja dari pengalaman-pengalaman kalian, kira-kira apa sih yang sulit. Oh, ternyata kalau sekarang tuh banyak yang sibuk sendiri gara-gara gadget kah, atau misalkan hal-hal yang lain gitu. Nah itu biar gampang kita ambil dari pengalaman kita gitu kan, ketika kita bergotong royong, kira-kira apa sih permasalahannya gitu. Padahal dengan adanya teknologi mempermudah gotong royong juga loh gitu kan, komunikasi lebih gampang dan sebagainya gitu. Tapi kan selalu ada saja permasalahan-permasalahan di dalam gotong royong di era modern. Itu yang harus dicari tahu. Dah, kepikiran? Belum? Kamu kan Niko, kamu kan di OSIS ya? Betul? Kamu kan sering banget gotong royong itu. Gitu. Nah, ambillah hal-hal yang menurut kamu tuh, oh waktu bergotong royong tuh selalu ada masalah gitu. Itu cari tahu masalahnya di mana. Tinggal kamu nanti cari solusinya seperti apa. Danus, kenapa tuh Danus? Ah, iya, termasuk gotong royong, betul. Nah, ayo sama-sama nyari solusinya kalau udah ketemu permasalahannya di mana. Oke. Nggak perlu banyak-banyak teman-teman, cukup misalkan 2 atau 3 permasalahan, lalu dengan solusinya juga. Nggak perlu terlalu banyak. Bisa pakai musyawarah. Jadi di musyawarahin. Kadang. Nanti persiapkan masing-masing kelompok 2 ini ya, 2
Anggota kelompoknya, betul. Ayo semuanya kerja, nggak ada yang diem aja. Semuanya diskusi, semuanya memberikan kontribusi buat kelompoknya masing-masing. Iya, prinsip sukarelanya udah kurang. Bener. Patokannya dari prinsipnya dulu gitu kan. Kalau prinsipnya dilaksanakan berarti aman. Jangan juga masih Ikut lewat dong bentar. Iya, udah cukup. Atau kalian bisa diambil dari nilai-nilai Pancasila, kan gotong royong dari Pancasila ya gitu. Kalian sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, sila-sila berapa 2 3 4 5 gitu. Ada nggak kesesuaian gitu kan dari gotong royong sama nilai-nilai Pancasila itu gitu. Kan gotong royong dari Pancasila juga nilai-nilai Pancasila. Kenapa? Udah. Nanti dulu tunggu ya. Kalian diskusikan lagi. Nanti nunggu bareng-bareng biar nanti per kelompok siapkan per kelompok 2 anggota kelompok ke depan. Ya. Coba lihat dulu ininya. Iya. Per poin iya nggak apa-apa nanti, tapi nanti dijelaskan aja ya. Tinggal dijelaskan aja. Tantangan dalam gotong royong di era modern, kurangnya peduli. Nah, nanti kurangnya peduli itu apa? Seperti apa nanti dijelaskan lagi. Iya, betul. Masih banyak orang malas, masih ada orang yang melakukan bersosialisasi, malu untuk membantu, tidak terbiasa dengan kotor atau alergi debu. Oke, solusinya nanti dijelasin aja lah ya. Oke. Sepengalaman aku di RT ku, Bentar loh. aku panitia OSIS. Panitia 17-an. Panitia kurban. Bukan, belum buat. Kenapa? Iya. Boleh. Gimana? Apa ya, kerjasama pasti ada satu orang yang sifatnya dia itu egois. Betul. Itu apa ya, penyebutan yang lebih berpendidikannya itu bukan patriarki, apa ya, Apa maksudnya menggambarkan orang tersebut adalah orang yang egois gitu? iya, dia nggak mau mendengarkan aspirasi dari teman-temannya. Egois? Iya ya. Egois juga nggak masalah kok. Bahasa egois. Iya. Pak, ini kita tunggu di sini poinnya aja, nanti pas Boleh, boleh. Nanti kalian tulis dulu poin-poinnya, nanti kalian tinggal dijelaskan. Iya. Tuh. Gotong royong itu terjadi. Iya. Gotong royong nggak menjadi dirinya sendiri. Sudah berapa hari?
kalian kalau misalkan mau poin-poinnya aja dulu nggak apa-apa dijelasin gitu. Yang udah ada, oke. Kenapa si permasalahan itu susah apa menurutnya si yang bikin si permasalahan di era Gimana? gimana ya Ulangi. gimana permasalahan itu bisa berdampak gotong royong di era modern ya Udah ada penjelasannya juga udah ada gitu. kayak gini Oke, lanjutkan, silahkan. Ajak yang lain juga bergotong royong. Ada kesulitan? Gimana nih, Mbak? Udah, Pak, kita. Udah? Belum? Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, tanyakan aja. Ya coba kalau kalau misalnya teman atau pemimpin biasanya kalau misalnya orang yang tanpa dia sadari alam bawah sadar dia kayak gitu. Yang mana solusi untuk yang individualis? Bapak kasih waktu kurang lebih 5-10 menit lagi ya. Oke. Iya, makanya kita bilang. Tadi dia bilang itu untuk bikin orang-orang individual itu dirutinkan jadi tetap antara rakyat dan RT-nya ini. Iya, apa biar sadar. Kan turut biar sadar. Bisa main. Ya, masuk aja lah, bisa. Iya. Dan aja. Karena di rumah gue orang-orang tua nih udah nggak ada lagi dibanding yang 17-an. Akhirnya anak-anak mudanya ditarik, Pak. Iya. Sebenarnya masih mampu, cuman nggak mau. Akhirnya suruh anak-anak. Ya, oke. Tapi kan ada Karang Taruna nggak? Oh, nggak ada sama sekali. Jadi anak-anak mudanya aja yang masih kuliah, SMP, SMA itu memang ini suruh pasang-pasang bendera. Oh. Enggak, memang kan kalau Karang Taruna memang dari remaja-remaja kan? Dari anak-anak. Oh, gitu. Jadi insidental aja ya kalau misalkan ada kegiatan baru dipanggil gitu. Mama kita marah kalau kita nggak kontribusi. Jadi bantuin dong ini orang RT sih. Oh, gitu. Iya. Kalau dulu kan memang ada Karang Taruna gitu. Jadi kalau ada kegiatan apapun 17-an lah segala macem lah gitu kan. Kenapa? Iya. Seperti itu. Iya. Semua itu motor-motoran gua angkat. Iya. Kan kalau misalkan sudah dibentuk Karang Taruna, kalau udah dibentuk Karang Taruna dari lama, Dapat rendang, dapat uang, gua nggak mau. Harapan itu. oh gitu. Iya bener lah gitu. Tapi itu insidental oke lah gitu. Setidaknya anak-anak di situ. Nggak apa-apa kan, makan lapar ya habis kerja. Iya benar. Kalau itu kan beda lagi. Tapi kalau misalkan gini, kalau misalkan insidental, itu oke nggak masalah. Berarti anak-anaknya masih mau Iya, gitu. karena emang saya mau juga, Pak. Ah. Masa RT saya nggak ini. Iya benar. Rumah gua nih, Bos. Gua nggak kerja. Cuman kekurangannya mungkin kalau misalkan sudah dibentuk Karang Taruna jauh-jauh hari, misalkan itu sudah terbentuk organisasi yang lebih matang Iya, gitu. Pak, ada kegiatannya yang rutin. Kalau mungkin insidental udah pada siap nih anak-anaknya seperti ini gitu. Itu aja perbedaannya. Gua aktif loh di rumah.
Terlihat kok. Ya, bagus. Nanti kan misalnya nih, gue tinggal kerja, gue dapur, gue tahu makanannya habis, gue pulang, emang gue baru. Oh, enggak, kalau maju semua penuh di depan. Dua orang aja. Ya. Kenapa? Kirain semuanya maju tapi 2 orang aja ngomong. Oh enggak, kebanyakan tuh perwakilan aja cukup 2 orang, gitu kan. Silahkan kalian pilih 2 orang itu siapa aja, bebas mau perempuan, mau laki-laki, mau campur segala macam boleh. 2 orang kalian jelaskan itu. Ada titipan job nggak? Mungkin ada beberapa nanti Bapak akan tanya. Enggak ini kok. Dalam proses musyawarah RT itu. Kalian udah selesai? Udah. Oke. Tapi nanti ini mungkin akan ada dipaparkan lagi ya, lebih ininya lagi ya. Apa kabar kelompok ini? Udah? Oke, masih ada waktu kok, lanjutkan lagi dulu. Kerja apa dulu? Batik kan kalau batik tulangnya Masih panjang atau sudah selesai? Oke, kamu kalian ini kelompok 4 ya, Bapak ini kelompok 4. Ini udah selesai? Udah, kelompok 3. Oke. Kelompok 2 udah selesai ya dari tadi ya, yang pertama ya, udah ya. Udah atau masih perlu waktu? Perlu waktu dikit lagi. Oke, Bapak kasih waktu lagi. Persiapkan 2 orang yang mampu untuk memaparkan dari hasil diskusi kalian. saya jarang keluar Pak, tapi kalau dibutuhkan sih keluar. Oke, iya. Iya. Itu namanya keluar berkualitas. Sekalinya keluar membantu gitu kan. Kita nggak boleh banyak kebenaran Pak. Iya. Kita regulasi kan, jadi kita cuma ada kita. Kamu geseran dong, minta buat jalan. Bentar ya. Yang mix gua sama dia. Udah ada 2 orang, siapa yang mau ke depan? Oke, bentar ya. Nanti dari kelompok 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Kelompok 1 bentar lagi. Udah selesai? Belum? Kenapa? Oke, silakan.
Siapa yang maju ke depan nanti? Dua Pak, dua RE. Dua apa? Dua RE. RE. Reta-reta. Duo RE. Udah? Yakin udah? Oke, udah. Ya tergantung yang ngejelasin lah. Siapa yang mau menjelaskan siapa? Ini mereka sendiri dah. Berdua, tapi kan berdua itu nanti di depan juga gantian gitu loh. Ya. Iya, menjelaskan itu. Maksudnya bukan ini apa namanya, tulisannya segini kamu baca doang, enggak. Kamu jelasin, dikembangkan betul. Gitu ya. Lu nggak bikin kan? Oke, mohon perhatian semuanya. Semuanya per kelompok, kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 dan kelompok 4 sudah selesai berdiskusinya. Kelompok 1 udah. 2, 3. 3 udah belum? Udah. Kelompok 4 sudah. Oke, nanti kalian memaparkan hasil diskusi kalian mulai dari kelompok 1. Halo, mohon perhatiannya semuanya. Diskusinya udah kan ya? Oke, mohon perhatiannya semuanya. Oke, nanti dari kelompok 1, 2 orang, setelah kelompok 1, kelompok 2, 3, dan kelompok 4. Ya, udah siap kan ya? Kelompok 1, Bapak minta 2 orang untuk maju ke depan untuk memaparkan hasil diskusinya. Ayo, 2 orang. Ayo. Ayo siapa kelompok 1? 2 orang. Bisa dipercepat kelompok 1? Nanti kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 dipersiapkan siapa yang mau ke depan ya, biar nggak lama. Oke, waktu dan tempat dipersilahkan. Itu ininya dibenerin dulu dong. Ada nggak? Coba. Bajunya rapiin dulu, masukin dulu yang baju belakangnya itu. Ah. Oke, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dari kelompok 1. Saya ingin menjelaskan apa tentangnya solusi tentang gotong royong. Masalah yang terjadi di era modern saat yang membuat tujuan dan gotong royong itu tidak ada, dan
dirusak kan juga tidak dapat. Salah satu permasalahannya ada yaitu minimnya empati dan simpati, narcissisme dan lepasnya tanggung jawab. Ya, tujuan empati dari empati ini, lepasnya ya solusinya itu yang pertama adalah kesadaran diri sendiri. Dan contohnya tuh kayak kita lingkungan kita tuh udah kotor, ya udah banyak sampah tuh, sadar diri aja kita buang sampah pada tempatnya gitu. Dan yang kedua ada menggalakkan kegiatan positif yang meningkatkan rasa empati dan simpati. Itu contohnya kayak contohnya tuh Boleh dibantu dari kelompok satunya ya kalau misalkan agak kesulitan. Kenapa? ya ada contoh itu kayak sumbangan buat kayak untuk buat anak yatim lah Pak. Iya Bersedekah. Oke. Dan yang ketiga adalah melakukan evaluasi dan melakukan kegiatan gotong royong. Yaitu evaluasi setelah itu, contohnya kayak sebelum gotong royong itu kita rencanakan sesuatu dulu Pak yang apa yang kerjain gitu. Dan gimana caranya lancar saat gotong royongnya. Ya, yang dari kelompok saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kasih plus. Oke. Terima kasih dari kelompok 1 ya. Oke. Sedikit-sedikit kita bahas per kelompok, oke. Di kelompok 1 itu membahas tentang ada yang namanya simpati dan empati, betul. Oke. Pertanyaannya nih buat kalian, coba angkat tangan di luar kelompok 1 boleh, 2, 3, 4 juga boleh. Perbedaannya antara empati dan simpati, coba angkat tangan. Aisyah. Kalau simpati itu kita cuma merasa kasihan aja Pak kepada orang yang terlibat. Sedangkan kalau empati itu kita juga melakukan hal yang membantu mereka. Kayak menggalakkan dana atau apa untuk membantu para korban yang terkena bencana. Oke, kalau misalkan simpati itu mungkin cuman hanya ya jangan aduh kasihan lah sebagainya gitu kan. Tapi kalau misalkan empati itu ada actionnya dari kita. Oke, betul. Setuju nggak dengan jawabannya? Setuju. Oke, ya. Kalau misalkan simpati itu misalkan ada korban bencana alam. Aduh kasihan ya gitu kan. Orang terkena banjir, orang ada gempa dan sebagainya gitu kan. Ada terkena musibah lah. Oke. Udah selesai sampai situ. Itu kita bersimpati. Oke. Tapi kalau berempati, kalau empati itu tingkatannya lebih tinggi lagi. Gitu kan? Tingkatannya lebih tinggi. Kalau empati itu kayak misalkan Bapak punya teman dekat nih, ya, atau kalian punya teman dekat, terus teman dekat kalian itu terkena musibah, entah itu kecelakaan atau yang lainnya. Nah. Jam ke-8 telah selesai. Saatnya memasuki jam ke-9. Oke, misal teman dekat kalian itu terkena musibah, gitu. Karena sudah ada ikatan batin gitu kan, udah dekat banget sama teman kalian itu, maka bukan hanya sekedar perasaan kasihan, tapi juga kita merasakan kesedihan yang sama. Gitu. Atas dasar itu maka kita akan ada aksi yang kita lakukan. Gitu. Menenangkan teman kita, gitu kan, memberikan dukungan dan sebagainya. Kalau misalkan kita bisa bersedekah gitu kan, kita bisa membantu, kita berdonasi. Gitu. Itu adalah empati. Empati itu ada aksinya atas dasar perasaan kita terhadap seseorang atau terhadap hal-hal yang terjadi. Oke, terima kasih kelompok 1 ya. Sekarang kelompok 2. Silahkan kelompok 2 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi yang pertama itu tantangan dalam gotong royong di era modern
yang pertama itu kita ada kurangnya peduli. Jadi kita kalau misalkan kurangnya peduli itu misalnya kayak misalkan aku orangnya nggak peduli gitu ya, terus habis itu aku melihat lagi foto itu kayak gitu, nanti juga bakal ada yang berpikir gitu. Jadi pas kayak kurang peduli aja gitu sama kelas kita, kalau misalnya kotor tuh mau kotor atau bersih kayak kita ya udah sama aja gitu. Terus kalau yang kedua itu ada sifat individualis. Sifat individualis itu kayak itu tuh sendirian gitu ya, jadi bisa jadi ada yang mau bantuin dia tapi dia emang orangnya tuh sendiri gitu, dia maunya emang sendiri aja, nggak mau dibantuin orang lain, tuh bisa jadi aja kayak gitu. Bukan kayak dia dia apa nggak mau bantuin, cuma kayak dia pengen aja sendiri gitu. Terus yang ketiga itu masih banyak orang yang malas, apalagi di zaman kita banyak banget yang orang malas, jadi kayak ya udah nyambung sama yang kurangnya peduli itu, jadi kayak dia nggak peduli dia dan dia malas juga, jadi kayak ya udah mau dia kotor gitu pun dia juga oke oke aja. Ya, apa masih ada orang yang belum bersosialisasi. Misalnya seperti kayak ada orang yang dia kalau enak di rumah itu sudah terfasilitasi lah sebelumnya. Jadi kayak dia atau tujuan untuk bersosialisasi orang lain di luar. Terus yang kelima ada malu untuk membantu orang lain. Jadi dia pengen membantu orang tapi kayak dia itu gengsi atau malu-malu gitu lah. Ya jadi akhirnya dia kayak bantu ini tapi ngomong buat malu gitu kayak apa ya, yang keenam dia terbiasa dengan kotor atau air debu. Ada beberapa orang yang dia itu tubuhnya belum kuat dengan kotor atau debu, jadi kalau misalnya kena sekian gitu atau debu dia langsung kayak mesin selang nafas atau bahkan salaknya itu ada yang betul-betul. Nah, solusi dari itu yang pertama itu dibiasakan atau dipraktikkan di banyak kecil. Jadi biar terbiasa itu kita apa sih dari dulu tuh misalnya di rumah itu kan gotong royong juga ya, bersihin rumah itu tuh bisa dibiasakan sama orang tua kita sejak kecil buat bantu kerjasama di rumah buat bersihin rumah. Dan yang kedua yaitu untuk mencoba untuk bersosialisasi biar tidak malu untuk membantu. Yang ketiga ada dibiasakan untuk bermain kotor supaya imunnya kuat. Seperti yang dijelasin di poin ketiga, tidak terbiasa dengan kotor atau debu. Nah itu ciri orang yang misalnya imunnya belum kuat. Jadi dari kecil itu harus biasain untuk kayak main kotor di bisa ke pantai gitu, main pasir atau terbiasa dengan kotor kayak di taman-taman kota dan lainnya. Atau bahkan dia boleh atau boleh kayak main puluhan gitu, itu biasa dengan alam. Terus yang keempat ada, dan yang penting itu ada tinggalkan rasa empati dan simpati. Jadi kayak kita posisikan dari sendiri itu, kalau gimana kalau kita misalnya dapat usia itu juga, kita bisa kayak merasakan apa yang dirasakan atau jadi dia jadi apa ya, jadi kayak jadi akhirnya membantu dia juga kayak kalau apa rasanya bersih. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Boleh kasih aplaus untuk kelompok 2. Oke, untuk kelompok 2. Di kelompok 2 lebih banyak poin-poinnya. Oke, ada beberapa permasalahan yang diambil oleh kelompok 2, gitu kan. Lalu juga ada beberapa solusi yang diberikan atas dasar dari permasalahan-permasalahan yang ditemukan, gitu kan. Salah satunya adalah ketergantungan sama orang lain, ya. Oh, ini kelas kita kotor nih, udah biar ntar juga bersih sendiri. Nanti juga ada yang bersihin. Apalagi kalian misalkan gini, setiap hari itu selalu ada petugas kebersihan Caraka yang membersihkan kelas kalian. Oke, tapi permasalahannya apakah kalian tega? Kalian yang berantakin, kalian yang kotor-kotorin, terus orang lain gitu kan yang bersih-bersih gitu, tanpa kita bantu. Kan nggak seperti itu ya gitu. Kita harus saling membantu. Meskipun ya memang petugas kebersihan kan buat membersihkan gitu. Iya betul, tapi kan masa kita tidak membantu sih gitu ya. Karena petugas kebersihan pun sama, dia bersih-bersih agar kalian belajar nyaman gitu kan. Agar kalian belajar tuh enak, kelasnya bersih dan sebagainya.
Gitu. Ya, yang pertama itu adalah ketergantungan sama orang lain. Kita kalau orang lain bisa kenapa kita? Gitu kan. Selalu ada pemikiran kayak gitu, ya. Padahal kalau orang lain bisa, kita pun bisa gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah sulit berkomunikasi. Tadi ada Bapak nangkep kayak mau minta tolong atau mau apa, susah gimana caranya, ya kan? Gitu. Itu juga salah satu bagaimana perubahan zaman itu juga mempengaruhi terhadap itu. Kalau dulu kan minta tolong segala macam, sering bersosialisasi itu kan udah hal yang lumrah ya, gitu. Kalau sekarang kan biasanya kalau mau nyamper temen pun, janjian sama temen pun kan tinggal di chat ya, atau di telepon, janjian di mana segala macam gitu. Jadi untuk sosialisasi dalam jangka ruang lingkup yang kecil itu malah akan jadi lebih sulit karena lebih langka gitu. Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Itu teknologi. Salah satu hal-hal yang mungkin negatif ya. Lalu berikutnya adalah pemalas ya, yang diambil dari kelompok 2 tuh, pemalas. Pemalas itu dalam hal apapun itu akan sulit kita hilangkan kalau tidak ada kemauan dari diri kita sendiri. Belajar malas, nabung malas, bersih-bersih malas, kerja sama orang lain juga malas. Itu malas itu akar dari semuanya teman-teman ya. Itu adalah gerbang dari untuk semuanya. Kalau kalian mau nggak sukses, malas itu jalan yang paling tepat. Kalau kalian nggak mau sukses, malas itu adalah jalan yang paling tepat. Malas belajar, gitu kan. Kalau kalian tidak mau kaya, mau miskin, malas lah dari sekarang gitu. Itu gerbang semuanya. Oke, jadi kalau misalkan kalian, saya nggak mau bodoh, saya nggak mau, saya nanti mau sukses segala macam gitu. Hilangkan dulu kemalasannya, oke. Kita bisa bersosialisasi dengan orang lain, kita bisa bekerja sama, kita bisa bermusyawarah dengan orang lain, maka eh, kebiasaan malas itu harus segera dihilangkan. Karena malas itu sifat pemalas. Yang namanya sifat kalau tidak dibiasakan akan sulit buat hilangnya. Ya. Kalau bukan berarti tidak bisa sama sekali hilang, tapi akan sulit kalau sudah menjadi kebiasaan. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Sekarang lanjut ke kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kami ingin memaparkan hasil diskusi kami. Nah, jadi menurut kami tantangan yang dialami masyarakat masa kini dalam mengimplementasikan gotong royong itu yang pertama, masyarakat yang punya sifat individualis. Jadi dia tuh merasa dirinya dia itu nggak butuh orang lain buat ngelakuin sesuatu. Kayak misalnya sekarang ini kan apa-apa itu gampang ya guys. Jadi kayak buat ngerjain tugas kita sendiri tuh kita nggak butuh orang lain. Kayak misalnya kita ambil contoh sekolah nih. Zaman dulu sebelum ada internet, kalau kita ngerjain tugas kan kita bisa diskusi bareng teman. Kalau sekarang kan udah ada HP, kayak apa-apa gampang. Jadi kita misalnya kalau nggak ada tugas ya udah langsung searching aja di internet, tuh kan. Kita nggak butuh orang lain buat dapat jawaban dari tugas itu gitu. Nah, solusinya itu, nah kita ambil contoh lagi di SMA 30 Jakarta dengan cara pengurangan gadget. Misalnya kalau di 30 kan kalau HP nggak perlu itu kan dikumpulin. Terus setiap istirahat pertama dan kedua kita disuruh turun ke bawah. Nah tadi kan kunci dari gotong royong itu kan kebersamaan. Nah kalau kita saat istirahat pertama dan kedua itu turun di bawah tanpa HP, itu kan kebersamaan kita kan lebih terasa gitu kan. Oke, selanjutnya yaitu kurangnya inisiatif. Biasanya itu dalam keanggotaan kepanitiaan, misalnya aku ambil contoh itu dari organisasi aku sendiri, OSIS, itu biasanya masih banyak panitia yang kurang inisiatif, kurang peka terhadap temannya atau dari divisi lain. Biasanya tuh mereka yang divisinya udah selesai, itu kan mereka berarti jadi freelance kan. Tapi mereka ini justru merasa, oh tanggung jawab saya udah sampai sini aja, berarti saya tugasnya udah selesai, saya nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Padahal sebenarnya enggak, banyak panitia lain dari divisi lain yang membutuhkan bantuan dari teman-teman yang lainnya yang freelance. Biasanya itu kita memberikan pemahaman dari sebelum kegiatan dimulai, itu biasanya kita ada yang namanya rapat koordinasi. Jadi kita dari sebelum acara kita akan memberikan pemahaman terlebih dahulu. Kalau misalnya kalau misalnya kalian tugasnya sudah selesai, kalian tuh harus bantuin teman-teman yang lain. Gak perlu kalian
disuruh duluan, tapi kalian harus nanyain ke teman divisi lainnya, kira-kira kamu butuh bantuan nggak ya, seperti itu. Dan kita juga kalau misalnya ternyata dari rapat koordinasi mereka tidak mendengarkan arahannya, kita bisa juga melakukan teguran secara langsung, nanyain kamu udah selesai ya tugasnya, boleh tolong bantuin divisi A enggak, divisi B enggak. Kalau misalnya itu sudah apa ya namanya, sudah terbantu atau sudah tersadarkan, atau kadang juga ada yang kurang mendengarkan teguran secara langsung juga kan. Jadi kita akan mengadakan evaluasi yang dimana setelah acara selesai kita akan memberikan pemahaman yang lebih ekstra lagi kepada orang-orang yang masih kebiasaannya itu kurang inisiatif. Gimana sih caranya? Kita tuh harus memberikan pemahaman kalau misalnya kita tuh satu tujuan, kita memiliki satu tujuan bahwa kita ingin melaksanakan event ini dengan lancar, dengan baik, dan terselesaikan dengan baik kan. Karena ini event kita bersama, kita bukan cuma untuk menyenangkan organisasi kita, tapi banyak teman-teman satu angkatan, 3 angkatan, satu sekolah, intinya warga sekolah. Selanjutnya yang terakhir itu ada sifat keinginan untuk mendominasi. Jadi sebenarnya kegiatan ini tuh harus diselesaikan di diri sendiri gitu. Biasanya kan dalam kepanitiaan atau dalam organisasi, ekskul, atau itu kelas juga, bahkan pengurus kelas, itu banyak orang yang masih ingin mendominasi, bahkan walaupun dia bukan ketuanya. Bisa disebut ini sebagai patriarki. Dia maunya patriarki, pokoknya dia tuh mau aspirasi dia yang didengar. Dia ingin memerintah orang lain, tapi tidak ingin mendengarkan pendapat dari yang lainnya juga. Jadi gimana sih solusinya? Kalau misalnya dia ini anggotanya, pemimpinnya itu harus lebih tegas, harus bertindak lebih tegas dibanding anggota tersebut, dan memberikan pemahaman bahwa kamu tidak sepantasnya seperti ini. Dan biasanya juga orang yang seperti ini tuh mereka lebih kaku. Jadi kita biasanya tuh mereka lebih mengikuti peraturan-peraturan yang ada, cuma tanpa mereka tuh suka lepas kendali. Nah, biasanya kita harus mengingatkan kembali SOP itu seperti apa, tata cara kita bertindak itu seperti apa. Kayak sebenarnya dari diri sendiri juga harusnya tuh nyadar gitu loh guys. Pasti kan banyak keluhan orang kayak ini kok terlalu dominasi banget ya, kok dia banyak banget ya iniannya ya, kok gue nggak pernah didengar ya. Harusnya orang yang egois ini sadar dari dirinya dia sendiri dan mengurangi rasa egoisnya dia. Dari keluhan-keluhan yang dikatakan pada teman-temannya. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nanti. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Bapak ambil dulu kesimpulan dari kelompok 3. Oke. Yang pertama individualis. Oke. Inisiatif sama ego. Bapak ambil 3 kata itu. Yang permasalahan yang diambil oleh kelompok 3. Individualis, inisiatif, dan ego itu semuanya masuk ke ranah sikap pribadi kita seperti apa. Oke, yang pertama individualis ya. Tadi Bapak bilang kalau misalkan semakin kesini kita semakin menjadi makhluk yang individu, tidak mau bekerja sama, sulit untuk bekerja sama orang lain gitu. Oke, halo, mohon perhatian ya. Itu adalah individualis gitu. Merasa kita bisa sendiri kok, merasa kita nggak perlu dibantu oleh orang lain dan kita tidak perlu membantu orang lain. Oke, salah satunya tadi betul, contohnya paling tepat ketika handphone itu dikumpulkan kalau memang tidak digunakan. Fungsinya buat apa? Gini, kalau misalkan kalian dengan HP dikasih tugas, dikasih soal, kalian searching, kalian buka chat GPT dan sebagainya, selesai. Diskusinya di mana? Oke, kalian mencari soal bareng-barengnya, mencari jawaban bareng-barengnya di mana gitu. Bertanya ke temennya di mana gitu. Kalau kita sedang belajar, sedang berdiskusi, tidak ada salahnya kita bertanya ke teman. Kita ngobrol sama teman, diskusi segalanya gitu. Ya, namanya juga itu tadi balik lagi, kita sebagai makhluk sosial, pasti kita perlu yang namanya diskusi, bertanya dan sebagainya. Itulah salah satunya hal negatif dari teknologi. Kalau misalkan kita selalu dan terpaku dengan teknologi, maka kita akan kesulitan untuk bersosialisasi dengan orang lain. Jadinya kita bersifat individual. Oke, yang berikutnya adalah inisiatif. Inisiatif itu akan terbuka,
akan muncul kalau misalkan kita bisa menempatkan diri kita sebagai orang lain. Oh gimana nih kalau misalkan saya yang seperti itu? Oh gimana nih misalkan saya yang mengalami kejadian seperti itu? Kalau misalkan kita sudah bisa menempatkan diri kita sebagai orang lain, gitu kan, maka sudut pandang kita terhadap orang lain pasti akan berbeda, akan lebih luas lagi. Dan dengan sudut pandang yang lebih luas lagi, maka kita bisa mudah untuk membantu tanpa kita ditunggu untuk dimintai tolong, misalkan kayak gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah egois. Oke, egois ya. Egois itu ya dari individualisme gitu kan, dari tidak adanya rasa inisiatif, itu biasanya muncullah yang namanya egois gitu. Sifat yang ingin menang sendiri, merasa benar sendiri gitu ya. Hal seperti itu pun yang menjadi hambatan kalau misalkan kita harus bekerja sama dan bergotong royong dengan orang lain. Merasa kita paling benar, merasa kita paling hebat, merasa kita paling penting gitu kan. Itu sesuatu yang memang tidak bisa ya, sulit untuk diajak bekerja sama atau bergotong royong. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Lalu terakhir untuk kelompok 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami kepada kalian. Jadi yang pertama itu tantangan yang terjadi dalam gotong royong di era modern atau di masa kini. Nah, tantangan yang pertama itu adanya sifat individualisme yang semakin tinggi. Di perkotaan besar kayak Jakarta ini, kayak di sekitar kita, itu sifat individualismenya itu semakin tinggi. Orang-orang jadi berpikir kita bisa apa-apa sendiri karena udah ada semua kayak internet segala macam. Kita butuh apa kita bisa cari, kita butuh apa kita bisa nggak perlu berinteraksi sama orang. Nah, terus banyak juga orang yang mikir kalau hidup buat diri sendiri aja susah, ngapain susah-susah buat gotong royong gitu. Nah, jadi kenapa sifat individualisme yang semakin tinggi itu menjadi tantangan dalam terjadinya gotong royong di masa kini. Selanjutnya ada juga yang selanjutnya itu ada banyak orang yang mengharapkan imbalan. Jadi di era yang sekarang itu tuh banyak orang yang kayak ibu nggak mau kerja nih kalau misalnya nggak ada imbalan, kayak saya capek tapi saya nggak dibayar. Jadi orang tuh selalu mengharapkan imbalan kalau misalnya kayak mau kerja bakti, oh buat apa capek nggak dibayar juga. Jadi orang tuh banyak mengharapkan imbalan banget dari gotong royong, sedangkan di Oke, maaf dipotong dulu. Yang kelompok sana tolong dong ngadepnya ke sini, fokus. Yang itu duduknya benerin dulu, ngadepnya ke sini. Nggak apa-apa masih berkelompok seperti itu, tapi tetap fokusnya ke yang presentasi ya. Oke, lanjutkan silakan. Sedangkan di prinsip gotong royong itu tadi ada sukarela, dalam artian kita tuh nggak boleh mengharapkan imbalan dari gotong royong tersebut. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada keadilan sosialnya yang berkurang. Nah, maksudnya tuh adalah banyak orang yang berpikir kalau misalkan dalam gotong royong itu, misal dalam pembagian tugasnya itu nggak adil. Kayak misal orang yang lebih berpengaruh itu diberi pekerjaan yang lebih ringan atau lebih sedikit. Nah, maka dari itu orang-orang jadi lebih mempertimbangkan lagi untuk mengikuti kegiatan gotong royong karena kan berarti itu di situ dari keadilan sosial yang udah berkurang itu berarti adanya kurang kebersamaan yang merupakan prinsip dari terjalannya gotong royong itu. Nah, kalau udah kayak keki-kekian gitu sama orang yang tadi mungkin posisinya lebih atas dan tugasnya lebih sedikit, itu jadinya bakal gotong royongnya itu bakal sulit terjadi. Gitu. Nah, terus dari tantangan-tantangan tersebut, apa yang terjadi akibat tantangan-tantangan tersebut tentunya adalah tidak terjalankannya gotong royong atau gotong royong yang terjalankan itu tidak maksimal. Gitu. Nah, terus gimana sih solusi dalam menghadapi tantangan-tantangan tadi? Jadi solusinya itu mengadakan musyawarah. Jadi di sini tuh kita mengadakan rundingan gitu loh sama anggota-anggota. Karena sekarang tuh kan kesadaran diri manusia tuh udah berkurang banget, kayak benar-benar gak ada kesadaran diri, minim kesadaran diri. Jadi sebagai kita sebagai orang yang
Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, oke, terima kasih untuk kelompok 4, kelompok terakhir ya. Oke, kalau dari kelompok 4, pemaparannya tadi udah cukup jelas dan sudah cukup apa ya? Dia mengambil dari prinsip-prinsip gotong royong ya gitu. Jadi poin-poinnya prinsip gotong royong itu apa saja, lalu dicari permasalahannya dari poin-poin itu. Oke, ya. Tadi seperti yang Bapak sampaikan, kalau misalkan kita ingin mendapatkan manfaat atau merasakan manfaat dari gotong royong ataupun apapun itu, ya, entah itu gotong royong atau segalanya, prinsip-prinsipnya harus dijalankan dulu. Kalau misalkan prinsipnya sudah dijalankan dengan baik, dengan benar, maka manfaat dari gotong royong itu akan dirasakan. Oke, manfaatnya apa? Banyak, gitu kan. Yang paling signifikan dengan gotong royong itu adalah dari segi waktu dan dari segi tenaga, gitu. Secara waktunya lebih singkat, secara tenaga yang kita keluarkan juga itu akan jauh lebih lebih ringan, ya. Seperti itu. Oke, boleh kasih tepuk tangan untuk kita semua, untuk kelompoknya, ya. Oke, dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, ada yang mau ditanyakan nggak tentang apa yang dipaparkan tadi dari teman kalian atau yang lainnya? Gitu. Ada pertanyaan? Any question? Nggak ada? Dari materi yang sebelumnya? Belum ada? Oke. Kalau belum ada, karena ini lumayan berantakan jadinya, tolong kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, pelan-pelan. Kenapa? Gimana? Iya, dikumpulin. Nanti dikumpulin. Oke. Diangkat kursinya biar nggak ini. Oke, teman-teman. Setelah tadi kalian bekerja kelompok, Bapak sedikit ada kuis buat kalian. Oke. Kalian pernah dengar tebak kata? Pernah? Oke, Bapak ada punya beberapa kata di sini yang nanti harus kalian tebak. Gini, Bapak yang nebak, oke? Kalian yang harus kasih clue untuk Bapak. Oke? Yang ngasih clue, yang bisa ngasih clue angkat tangan nanti itu dapat poin. Oke? Atau gini deh. Bapak pilih 2 orang, yang satu menjawab, yang satu bertanya. Yang satu menjelaskan. Oke? Ngasih clue. Kalau Bapak yang menjawab, Bapak udah tahu jawabannya apa. Ya enggak? Ya. Jadi akan sulit. Gitu. Yang maju ke depan dapat poin plus. Maju ke depan. 2 orang. Gini, yang mau menjawab dulu siapa yang mau di sini nih? Nanti Bapak katanya Bapak kasih di sini. Ayo, ada yang mau? Enggak sulit kok. Kata-kata yang barusan, materi-materi yang kita bahas tadi. Coba angkat tangan yang mau menjawab dulu. Ayo. Mau? Itu yang belakang dulu laki-laki. Maju. Agai. Kamu? Boleh. Ayo, let's go. Kamu mau menjawab? Iya. Di sini kamu. Satu orang yang mau menjelaskan siapa? Kamu maju. Silo nggak? Silo di sini ya. Karena katanya akan dikasih di sini, makanya kamu ngadepin ke sini, jangan sampai lihat. Kamu di sini nih, kamu Bapak di sini. Oh iya. Sebelah sana berarti kamu. Sorry. Kamu di sini. Enggak, kamu di sini. Kamu di sini. Biar nggak kelihatan. Kamu di sini. Enggak, dikasih di situ. Kamu di situ, kamu di situ. Enggak. Dimatiin gimana caranya? Kamu nggak ada di sini. Enggak apa-apa ya. Jangan dikasih tahu yang lainnya. Ini gampang kok.
Nanti mau gantian atau gimana? Gantian ya. Oke, udah. Stop. Ini. Penerapan. Kasih yang lebih panjang dong penjelasannya. Bagus ya. Implementasi. Yang mana? Bentuk nyatanya. Bentuk nyatanya. Ganti kata. Ini. Yang lainnya, biar apa tadi jawabannya? Gotong royong. Oke, kamu tetap menghadap sana. Lagi. Gak perlu imbalan. Ya, dorong. Males. Enggak, katanya cuma dikit. Iya, sama pamrih. Ya, salah. Tanpa pamrih. Pamrih, gak perlu imbalan, apa namanya? Ganti kata ya. Nih, ini. Nih. Ideologi kita. Nah. Oke, ya kasih aplaus. Ya, silakan duduk, udah. Oke, nggak banyak kata yang Bapak ambil, jadi itu sebagai contoh. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan bermain games itu, tapi dengan kata yang jauh lebih banyak ya. Jadi kata lebih banyak, jadi nanti semuanya akan merasakan itu ya. Ada yang mau ngambil kesimpulan dari pematerian hari ini nggak, teman-teman? Siapa? Kesimpulannya tentang gotong royong itu seperti apa? Gitu. Ada nggak? Kesimpulan dari gotong royong? Dari materi ini. Materi gotong royong. Berpancasila, gitu kan? Berpancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Kesimpulan yang kamu ambil apa? Boleh, Sel. Gimana? Boleh sambil berdiri nggak? Berdiri aja nggak apa-apa. Di situ. Berdiri di tempat. Gimana kesimpulan dari materi hari ini? Kesimpulan dari materi kita yang belajar itu adalah gotong royong. Jadi gotong royong adalah cerminan dari nilai luhur masyarakat Indonesia, di mana dengan kita melakukan gotong royong, kerjasama, dan apapun yang kita lakukan akan lebih mudah dilaksanakan. Oke, akan lebih mudah dilaksanakan. Oke, boleh kasih aplaus buat Aisyah ya. Ada lagi? Satu orang lagi aja, nggak apa-apa. Ada yang mau? Boleh. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah dalam materi berpancasila dalam keseharian di masyarakat, kita akan belajar nilai praksisnya, yaitu salah satunya gotong royong. Nah, gotong royong ini adalah kegiatan kerjasama positif yang dilakukan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, dengan berbagai tantangan yang ada di era sekarang, era modern, kita tetap harus bisa mengusahakan adanya gotong royong itu, karena itu merupakan hal positif yang sudah diturun-temurunkan dari leluhur kita. Dah. Oke, terima kasih. Boleh kasih aplaus. Oke. Jadi gotong royong itu ketika kita melaksanakan, ketika kita mengimplementasikan gotong royong, ketika kita menjalankan, ketika kita membiasakan gotong royong, bukan hanya untuk mempermudah apa yang akan kita laksanakan. Halo, mohon perhatian. Oke. Bukan sekedar mempermudah kita, yang sesuatu yang sulit jadi mudah, yang sesuatu jadi berat jadi ringan, yang lama jadi cepat, bukan hanya sekedar itu, tapi juga karena gotong royong itu diambil dari kebudayaan, diambil dari kebiasaan masyarakat, maka secara tidak langsung ataupun secara langsung ketika kita bergotong royong, maka kita menjalankan dan melestarikan budaya Indonesia. Oke, jadi jangan ragu, jangan malu-malu bergotong royong, jangan malu untuk bekerja sama. Oke, jangan malu untuk meminta tolong dan untuk menolong orang lain. Oke.
Oke, Bapak cukupkan sampai di sini untuk pematerian sekarang. Minggu depan kita akan bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tadi kita dibuka dengan doa, maka kita tutup juga dengan doa. Boleh? Siapa yang mau memimpin doanya? Oke, Daryl, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.